Ya intinya masyarakat di sini itu tidak menginginkan ke depan itu apalagi mendekati musim penghujan terjadi banjir atau tergenangnya pemukiman masyarakat. Kemudian dibuka bakal lagi Pak muareng sih kan mah awal musyawarah awal. Oke. Satos na DPRD ngantongan aspirasi masyarakat, ngantongan informasi di pihak CKDT sareng pihak kontraktor, nanti akan menjadi bekal kami. Yang pertama disampaikan ke pimpinan DPRD, yang keduanya akan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD dengan teknis-teknis yang nanti kebijakannya akan diterbitkan oleh pimpinan DPRD. Insya Allah sepakat kita sama-sama berjuang demi kepentingan masyarakat. Karena DPRD pilih salah jengna mangga disunahkan ke Pak Dede Suwarman atau ke Pak Dede kanggo meraskeun pangitan di musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua, beserta wakil, dan sekretaris, termasuk seluruh anggota DPRD yang saya hormati, dan dari pihak CKJT ataupun perusahaan mayoritas yang kami hormati, dari unsur kecamatan yang hadir di sini, Babinsa, dengan dari kepolisian yang saya hormati, dan tak lupa Pak Kubu Syakur Jaya beserta seluruh jajaran yang saya hormati bersama tokoh masyarakat, ya terutama ya paling kencang Pak Agus, Pak Olot beserta PPD dan tadi tak lupa ada salah satu ormas juga yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang yang berbahagia ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka merumuskan aspirasi masyarakat yang mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dan ada hasil yang memuaskan untuk semua pihak. Dan tak lupa salam dan salam semoga dilimpahcurahkan kepada junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabat dan kita selaku umat yang menurut ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama dari CKJT dan perusahaan yang saya hormati, kita di sini bukan untuk mencari kesalahan. Kita lupakan kesalahan, mencari perbaikan, mudah-mudahan hak-hak masyarakat, dan memang ada kegiatan lain yang istilahnya mudah-mudahan bisa berbuat yang terbaik untuk semua pihak. Tidak usah berdebat saling menyalahkan dan kan masa lalu, tapi pada intinya ada solusi ke depan seperti apa. Kita kalau ngejar masa lalu, mohon maaf ya Pak ya, kalau pasti ini punya argumen, rakyat punya argumen, tidak akan selesai Pak. Tapi kita mencari solusi, hak rakyat bisa diakomodir, perusahaan tetap jalan sesuai dengan targetan-targetan dan seperti itu. Tapi hak rakyat juga masuk di dalamnya kan seperti itu. Jangan sampai nanti kita hasil dari itu, saya yakin Pak, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Nah ini terkait dengan posisi sekarang di seksi 6B ini, adanya tuntutan atau aspirasi masyarakat terhadap crossing PO, sebetulnya ini sudah kita bicarakan lama Pak. Artinya sudah kita adakan satu paparan saat itu di depan Forkopimda bahwa hal ini kita jelaskan secara teknis. Nah kalau nanti kita jelaskan kembali secara teknis seperti apa yang kami sampaikan dahulu. Nah itu waktu itu sepakat kita tidak membangun gorong-gorong. Saat itulah karena kami menunggu Pak, karena kan ini progres kami ini harus berjalan karena apa PSN ya, program PSN sudah prioritas sebetulnya. Prioritas ini kami tidak bisa menunggu. Nah saat itulah setelah memang ada kesepakatan tidak jadi dibangun, kami langsung memperproduksi, menimbun dan memadatkan, dan malah sampai saat ini di posisi yang permintaan aspirasi warga dulu itu sudah dirigid, sudah disemen. Ya ini satu hal yang
saat ini bisa saya sampaikan. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah sebagai secara teknis Pak ya. Kalau mengenai keputusan itu ada di pimpinan. Jadi saat ini saya akan sampaikan kembali buat Bapak Dewan seperti apa sih yang ada saat ini, yang ada di perencanaan kami dan ada di pelaksanaan kami. Nah ini nanti akan kami sampaikan, ini sambil kita menunggu aja. Jadi mungkin ini Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan sih apa yang kami sampaikan ini bisa jadi bahan perhatian atau dari bahan pertimbangan dari Bapak Dewan nantinya seperti apa kondisi di Sakurjaya ini. Nah ini memang kalau tidak segera dituntaskan ini akan berdampak lama, artinya tidak kondusif kan gitu Pak ya. Jadi kita minta memang harusnya kondusif, tapi hal-hal yang seperti ini akan kami sampaikan secara teknis saja nih, secara teknis ya. Kalau mengenai keputusan itu bukan kami, nah, kami akan menyampaikan secara teknis. Nanti gini, kalau memang ada tanah masyarakat yang dari kontraktor terambil, artinya gini, terambil maksudnya di sini apa tertimbun, itu bisa kami tarik kembali. Kalau yang memang tertimbunnya itu memang ada konstruksi, ya itu kita harus clearkan seperti apa batas tanahnya. Mungkin kita akan koordinasi dengan PPK. Seperti apa ini yang apa namanya? Yang tertimbun ini apakah tertimbun karena memang ada slope yang bergeser? Nah itu akan kami keruk kembali supaya ini tidak mengganggu untuk tanah masyarakat. Ini yang ketiga Pak ya. Saya rasa itulah jalan keluarnya. Nah mengenai tadi ada selentingan, ada kelebihan tanah yang tidak apa tadi, yang tidak bisa ini, itu urusannya langsung ke PPK, ke pemerintah nanti. Dampaknya seperti apa yang ada tanah sisa ini, itulah PPK nanti akan menjelaskan. Nah mungkin ini sepintas dulu ya, secara inilah kita belum lihat dari teknisnya. Boleh saya izin berdiri Pak? Jadi untuk seksi 6B ini kontraktor kami adalah PT Berantas Adupraya. Mereka menerima kontrak dari kami dan kami menerima gambar RTA atau rencana titik akhir dari BPJT, dari pengesahan oleh pemerintah. Jadi disitulah kami mulai bergerak untuk menyampaikan ke kontraktor bahwa inilah RTA atau desain yang harus dilaksanakan oleh kontraktor. Dan menyimpang dari ini itu adalah satu hal yang memang tidak dibenarkan. Nah mungkin bisa. Nah kita kembali ke tadi aspirasi masyarakat untuk meminta adanya crossing di tol. Sebetulnya saat kejadian awal ini kan sudah kami sampaikan bahwa ada. Nah ini Pak, ini adalah gambar kami atau dari pemerintah kami diberikan gambar ini Pak, yang tidak ada aliran ataupun saluran yang di lokasi STA ini ya. Nah dari kontraktor mengajukan ke kami karena lokasi ini ada bekas air, sebetulnya bekas seberangan air, itu bukan saluran, bekas seberangan air. Nah di situ oke, kami setuju akan akhirnya didesainlah 1 kali 1 meter untuk box. Nah, 1 kali 1 box ini awalnya berjalan Pak. Kita sudah laid konkret, artinya sudah jadilah, kita sudah mendatangkan box, tinggal pasang. Nah, di sini masyarakat mungkin tidak setuju dengan ukuran 1 kali 1. Nah, mereka menyetop pekerjaan, meminta kepada kami ukuran box 2 kali 2. Nah, muncul 2 kali 2 ini kami akhirnya evaluasi Pak. Kita survei ulang seperti apa sih lokasi ini yang harus kita akomodir dengan box. Disurvei ulang, nyatanya yang 1 kali 1 pun tidak memungkinkan. Karena apa? Nih saya jelasin maaf ya. Dari sisi tol nanti ada saluran BS5 itu langsung ke Sungai Cipelang. Ya, sisi kiri dan sisi kanan ini sama, kita bikin saluran nyebrang apa lurus sampai ke sungai. Nah setelah adanya rencana box tidak memungkinkan lagi karena apa? Posisi yang dibangun waktu itu yang sudah di LC lay concrete, posisinya ada di bawah dari saluran S5.
Artinya kalau air masuk ke sini, dia melimpah ke sini, ini tidak ada outlet yang menampung jaringan airnya. Ini akan masuk ke persawahan warga. Nah, persawahan warga ini ada banyak tumpah-tumpahnya, saya nggak hafal berapa lokasinya. Ini akan berdampak ke depan adalah masih clean. Kenapa buang saluran di sini? Ini bisa menyebabkan fatal. Kenapa? Area di sini memang cukup besar Pak untuk kalau hujan ya. Kalau memang buang ke sini tidak mungkin. Apalagi 2x2. Akhirnya di sinilah kita menginformasikan ke Bapak Ibu masyarakat bahwa tidak memungkinkan kita membangun bok ke sini nyebrang. Karena kita sudah mengakomodir saluran di samping dari tol sendiri ke arah Cipelang, kiri dan kanan. Ini sejauh ada 500 meter, sepanjang 500 meter Pak. Nah ini makanya waktu itu saya tidak diskusi dengan tenaga ahli dari BPJT, tenaga hidrologi. Tidak mungkin Bapak membangun bok ini karena dampaknya ini akan besar ke sawah daerah mana? Ini sawah daerah Cilegat. Akibatnya banjirnya malah ke Cilegat. Jadi itulah Pak, secara teknis sudah kami sampaikan tadi, akibat dari kalau kita bangunnya bok ini, dampaknya itu di wilayah desa Cibulet. Dampaknya karena itu tadi tidak adanya saluran lanjutan, ini langsung ke sawah masyarakat. Mungkin ada fotonya. Saluran penghubung ke saluran lain, dia akan airnya akan ngembang atau beredar di tanah-tanah yang ada di sekitar itu. Nah ini justru akibatnya menurut kami secara teknis itu fatal. Kecuali di situ ada saluran penghubung yang memang melewati sawah, oke. Tapi ini tidak ada, ini yang jadi masalah Pak. Jadi kami mendesain di sini adalah sesuai dengan apa yang didesain oleh dan disahkan oleh hidrologinya BPJT. Ya, jadi inilah makanya waktu itu tidak jadi kami bangun. Tapi aspirasi masyarakat setelah kami lengkapi Pak terkait dengan permintaan untuk membuat satu pedestrian, artinya penyeberangan orang dari sisi kiri ke kanan di makam. Itu kita buatkan satu bok pedestrian 2,5 kali 2,5 menuju makam. Itu aspirasi kami lakukan Pak. Kita laksanakan, kita bangun, sudah jadi, selesai. Setelah itu nanti meminta lagi dari makam, dari bok tadi ke arah makam. Itu akan kami lakukan. Itu setelah, artinya setelah saya di atas ya, itu kita lakukan lagi perbaikan-perbaikan di lokasi ke arah makamnya. Ini yang telah kami lakukan. Nah saat ini mungkin minggu ini satu hal yang memang dulu bermasalah kan, karena gini Pak, kami ini mengakomodir bukan sungai, bukan banjir ya, tapi air hujan yang di sekitar tol. Nah itu yang kita bisa gambar. Jadi seputaran tol itu kami akomodir, tapi mengenai banjirnya dari sungai itu bukan kewenangan kami. Tetapi kami sudah ada niat dan itu sudah kita sampaikan surat ke PT GI ya, karena ininya panjang, lengannya panjang. Kalaupun nggak ada ya terpaksa yang ada sekarang. Ini masih dalam proses pengadaan untuk mobilisasinya. Jadi mungkin ini Pak yang dapat kami sampaikan. Nah terkait dengan BWS tadi kita juga sudah bersurat ke BWS sebetulnya. Artinya gini, ini adalah kewenangan BWS untuk normalisasi secara total untuk sungai ini. Nah ini ya harusnya dari pemerintah daerah atau Pemkab yang mengusulkan ke BWS bahwa perlu adanya normalisasi sungai Cipelang untuk menghindari arus balik dari hujan di catchment area di desa-desa yang ada di Cipelang ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk semuanya ya, berhubung saya sebagai ketua komisinya yang mempertanggungjawabkan segala hal tentang ini, jadi mohon maaf. Jadi masyarakat diwakili koordinator. Tolong salahkan saya apa yang dipaparkan tadi oleh Bapak. Pertama, ketika kita membangun gorong-gorong, kosmentas telah bahasa publik aja ya Pak, yang bahasa teknis kita tidak mengerti. Jadi kayak mendiri itu tidak ada terusannya. Ya. Terus
Nah, kata warga ada. tidur jangan sungai tiram danau ya. Bukan Pak. Yang saya tangkap begini, dia sawah ya. Ya. Dia tol. Ya. Kalau dia sawah. Sabar. Ternyata menurut kajian teknis bukan oleh Bapak ini nih Pak. Bapak ini itu hanya pelaksana, betul? Betul. Nah, jadi ternyata setelah digambarkan itu, kalau ini diterobos, ini pertanyaan pertama dulu, Ya, bukan untuk didebatkan. Tadi itu nanti si cai itu kemana wae? Begitu kan Pak? Ya. Siap. Atau sudah Pak? Ya. Pertama itu, yang kedua solusi lain. Warga ternyata pengennya lebih dibesarkan, begitu kan Pak? Ya. Yang Betul, Pak. mau disiapkan 1,1. 2 kali 2, mintanya 2 kali 2. Apalagi itu mungkin. Apalagi 2 kali 2. Itu yang kedua, udah kita tampung nih, pos kawalan. Terus selanjutnya, ini ada solusi lain, didamaikan solokan di pinggiran jalan tol, itulah, bukan bahasa teknis ya Pak, biar cepat lah. Di sungai. Nah, dikhawatirkan keluarga ketika terjadinya musim hujan dan sebagainya, si aliran ini juga posisinya laut banjir. Solusinya tadi ada jawaban, kecuali sungainya dinormalisasi. Betul. Nah, betul kan? Ya. Pertanyaan Abi untuk masyarakat, pengen gorong-gorong atau terbanjir? Itu jawabannya Pak. Ya. Cekap. Saya tanya jawab Pak. Ya. Kayaknya, ya paham Abi tadi. Intinya masyarakat. Pengen gorong-gorong plus terbanjir. Ya. Gorong-gorong kayak banjir mah sama dengan bohong. Jelas? Ya. Kita catat ya. Saksikan oleh Gorong-gorong plus tidak banjir. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kewenangan siapa menentukan dia? Kan Bapak mah hanya pelaksana. Betul Pak. Kewenangan siapa Pak? Ini Dinas Bina Marga Pak. Dinas Bina Marga. Ya. Berarti kita harus duduk bersama dengan Dinas Bina Marga. Clear ya? Iya. Bapak tidak ada tanya jawab, tidak percuma Bapak tidak akan memberikan solusi. Solusi mah ada, tapi bukan kebijakan. Clear ya? Kami harus duduk bareng dengan siapa ketika aspirasi seperti ini? Biar ada kebijakan. Ini sebetulnya gini Pak ya. Ini posisi saat ini itu sudah dilakukan rigid. Kita harus menggali 6 sampai 7 meter lagi. Ya, makanya kata saya, pertanyaan saya, kan ini perlu kebijakan. Ya. Kan kita persentase menurut saya udah 75% pekerjaan untuk kebijakan. Nah, itu mungkin untuk pengembang namanya perlu digali-gali tetap. Ya. Kecuali ada kebijakan. Ya, bagusnya Dirjen Bina Marga Pak. Nah, jadi posisinya tetap di Bina Marga ya. Kita akan mencari solusi itu. Jadi intinya itu. Dan bapak-bapak di sini mau pelaksana, tetap ada di tingkat masyarakat juga. Dengan tentunya dengan kajian teknis tadi penjelasannya. Kalau dipaksakan gorong-gorong juga akan mengakibatkan banjir. Kalau melihat penjelasan yang ini ya. Saya kira cukup memberikan Pak. Maaf. Ya kan gitu. Iya. Penjelasan teknis tadi saya pahami, ini untuk bahan kami berdiskusi, menindaklanjuti. Nah, tentunya bukan kami saja, pemerintah daerah pun Bupati harus duduk bersama masyarakat. Betul. Nah, kami akan mengejar urusannya kebijakan. Dari bapak-bapak di dia mah disingsian anak di naon ge, moal teh. Mereka juga tetap terus tuh harap dimaklumi. Betul kan? Pelaksana. Iya. Justru mereka kasihan kalau ini mencari solusi Pak. Ya baik Pak, baik Pak. Kira-kira cukup Pak.
Kesimpulan pertemuan hari ini, kita mendapatkan beberapa informasi baik dari masyarakat maupun pihak terkait, ya tentunya di sini khususnya pengembang. Setelah kita turun ke lapangan, betul adanya kita di sini ada beberapa permasalahan. Kenapa disebut permasalahan? Pertama, masyarakat di sini tidak mau dianggap menghambat pembangunan nasional. Tetapi di sisi lain ada bentuk kekhawatiran dengan dampak pembangunan nasional ini, khususnya jalan tol, akan terjadinya banjir dan sebagainya. Ada beberapa, bukan kesimpulan ya, masukan-masukan baik dari masyarakat hasil paparan tadi. Ya intinya masyarakat di sini itu tidak menginginkan ke depan itu, apalagi mendekati musim penghujan, terjadi banjir atau tergenangnya pemukiman masyarakat. Di sini kami bisa melihat kesimpulan awal harus diadakannya sodetan atau gorong-gorong atau aliran sungai ke Sungai Cipelang. Tetapi ke Sungai Cipelang di sini pun ada bentuk kekhawatiran juga karena pendangkalan. Jadi intinya selain gorong-gorong ini harus ada normalisasi sungai. Tentunya ini perlu kebijakan-kebijakan duduk bersama stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan ini. Jadi tidak bisa pelaksana maraka doang lah bahasa Sunda nama, tetap on the track. Di satu sisi masalah-masalah yang akan dikhawatirkan terjadi nanti terjadi. Mungkin itu saja. Tentunya kita sebagai anggota DPRD akan menampung aspirasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah sebelumnya. Kita akan tindak lanjuti pertemuan hari ini ke tingkat lebih di tingkat kabupaten lah. Mungkin duduk bersama pihak-pihak terkait, terutama dari Bina Marga. Tentunya ini tuh hanya pintu masuk saja. Permasalahan tol itu dari Cileunyi sampai dengan Dawan itu masih banyak menyisakan masalah-masalah, baik itu pembangunan tol yang utamanya ataupun dampak pembangunan tolnya. Mungkin itu saja.